warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama masih dalam bab distribusi peluang binomial. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya ya. Nah, adapun untuk kompetensi dasarnya masih sama 3.5 dan 4.5 yaitu mengenai distribusi peluang binomial. Setelah sebelumnya kita sudah belajar apa itu konsep variabel acak, apa saja jenisnya, bagaimana contohnya. Nah, dilanjutkan dengan distribusi peluang, bagaimana menentukan distribusi peluang. Nah, pada kesempatan ini kita masih akan mempelajari tentang distribusi, yaitu fungsi distribusi kumulatif. Nah, setelah sebelumnya kita sudah bisa menentukan distribusi peluang ya. Misalkan P, X sama dengan X. Peluang variabel acak X sama dengan X ya. Nah, seringkali kita juga membutuhkan nilai variabel X lebih kecil atau sama dengan suatu bilangan real tertentu X, yaitu bisa saya tuliskan peluang X kurang dari sama dengan X. Nah, inilah yang kita sebut dengan distribusi kumulatif. Nah, simbolnya kalau ini peluang X sama dengan X itu bisa dituliskan Fx, F kecil seperti ini, maka untuk distribusi kumulatif kita simbolkan dengan F kapital. Nah, definisinya bagaimana? Fungsi distribusi kumulatif Fx dari suatu variabel acak diskrit X dengan distribusi peluang Fx dapat dinyatakan oleh, jadi Fx, F kapital ini adalah simbol dari distribusi kumulatif. Nah, sehingga ketika diketahui F kapital, maka itu adalah kumulatifnya ya. Nah, Fx itu sama artinya dengan peluang X kurang dari sama dengan X. Nah, dapat diartikan sebagai sigma Ft untuk semua T kurang dari sama dengan X. Dengan X lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga. Nah, apa maksud definisi ini, Bu? Nah, agar lebih jelas gambarannya bagaimana, apa maksudnya, perhatikan contoh berikut ini. Ingat kembali fungsi distribusi peluang banyaknya muncul gambar pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah kita pelajari ya di pertemuan sebelumnya. Kita sudah menemukan bahwa distribusi peluang untuk munculnya gambar pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali itu adalah Fx sama dengan 0 untuk X yang lain, Fx sama dengan 1/8 untuk X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Sedangkan Fx sama dengan 3/8 untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, sekarang kita ke kumulatifnya. Nilai-nilai peluang kumulatif variabel acak X yang menyatakan banyaknya muncul gambar pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali adalah, nah, masih berdasarkan ini nilai variabel acak X-nya adalah 0, 1, 2, 3 ya. Nah, kita mulai dengan F0. F kapital ya, F0, bisa saya tuliskan peluang X kurang dari sama dengan X, karena kita mau mencari F0, berarti sama artinya dengan peluang dari X kurang dari sama dengan 0. Ya, nah itu sama artinya dengan sigma Ft, T kurang dari sama dengan X, karena di sini yang kita cari adalah F0, sedangkan nilai variabelnya mulai dari 0, maka T-nya di sini hanya ada 0. 0 kurang dari sama dengan 0. Jadi, yang kita cari F0, maka hanya sama dengan F0 saja. Hasilnya adalah 1/8. Beda lagi dengan F1. F1 sama dengan peluang ini, F1 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 1, itu bisa diartikan sigma F, T kurang dari sama dengan X. Nah, T-nya di sini lihat nilai variabelnya itu berapa saja yang kurang dari X. Nah, di sini X-nya kan 1, padahal nilai variabelnya yang kita dapatkan ini mulai dari 0. Nah, berarti bisa kita tulis sigma itu artinya penjumlahan.
Nah, berarti F0 ditambah F1. Ini untuk semua T yang kurang dari sama dengan X. Karena X-nya 1, maka itu sama dengan, di sini nilainya mulai dari 0, X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Maka ketika F1 itu adalah F0 ditambah F1. Nah, ini adalah kumulatif, penjumlahan. Nah, kita berdasarkan ini. F0 berapa? F0 ketika Fx ini X-nya 0, hasilnya adalah 1/8. Maka tulis di sini 1/8. Ditambah F1. Nah, F1 berapa? 3/8. Nah, sehingga kita temukan F1 atau fungsi kumulatif, distribusi kumulatif untuk F1 sama dengan 4/8. Oke, paham? Nah, agar lebih paham lagi, coba untuk F2. Nah, berdasarkan definisinya, F2 sama dengan P peluang untuk variabel X kurang dari sama dengan 2. Sama dengan sigma lagi. Nah, sigma itu penjumlahan. Penjumlahan siapa saja? Nah, karena ini X kurang dari sama dengan 2, berarti untuk semua T yang kurang dari sama dengan 2. Berarti F0 ditambah F1 ditambah F2. Nah, F0 berapa? Tadi kita sudah mendapatkan ini ya. F0, F1 itu 1/8, 3/8. Sekarang F2. Nah, F2 3/8. Sehingga fungsi kumulatifnya F2 itu sama dengan 7/8. Selanjutnya F3. F3 sama dengan P peluang dari X kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan sigma penjumlahan untuk T kurang dari sama dengan X. Berarti berapa saja? F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, F0, F1, F2 sudah kita dapatkan. F3-nya sekarang. F3 kita lihat. Oh, 1/8. Nah, tulis di sini 1/8. Sehingga kita dapatkan F3 sama dengan 1. Inilah yang dinamakan fungsi kumulatif, fungsi distribusi kumulatif. Paham? Paham maksud definisinya? Gambarannya seperti ini. Oke. Nah, sama dengan distribusi peluang, fungsi distribusi kumulatif juga bisa disajikan dalam bentuk tiga bentuk ya. Bisa tabel, bisa grafik, bisa fungsi. Nah, di sini misalkan distribusi kumulatif variabel acak, misalnya X adalah banyaknya muncul gambar pada pelemparan uang logam sebanyak 3 kali. Nah, berdasarkan tadi, kita bisa sajikan dalam bentuk tabel yang sudah kita temukan tadi ya, bahwa Fx untuk X sama dengan 0, nilainya tadi kan 0, 1, 2, 3 ya. Nah, F0 itu sama dengan 1/8, F1 sama dengan 4/8, F2 sama dengan 7/8, dan F3 sama dengan 1. Ini kalau disajikan dalam bentuk tabel. Nah, selanjutnya bisa juga disajikan dalam bentuk fungsi. Nah, ingat simbolnya adalah F kapital. Ini artinya ini untuk distribusi kumulatif. Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0. Karena ini mulainya 0 ya. Nah, hasilnya 0 ketika X-nya kurang dari 0. Hasilnya 1/8 untuk X lebih dari sama dengan 0 sampai mendekati 1. Kenapa? Karena untuk F1 itu sudah hasilnya adalah 4/8. Nah, 4/8 untuk X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Karena F2 hasilnya adalah 7/8. Untuk X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. F3-nya adalah 1. Jadi untuk X lebih dari sama dengan 3. Jadi Fx sama dengan 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Fx sama dengan 7/8 untuk X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. Fx sama dengan 4/8 untuk X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. Fx sama dengan 1/8 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. Dan Fx sama dengan 0 untuk X lebih dari X kurang dari 0. Ini kalau disajikan dalam bentuk fungsi. Nah, selanjutnya bagaimana jika disajikan dalam bentuk grafik? Nah,
Berdasarkan ini tadi, kita dapatkan kalau X-nya kurang dari 0, nilainya 0. Maka ketika X-nya kurang dari 0, di sini tidak ada sama dengannya, maka di sini bulat kosong. Jadi untuk semua X kurang dari 0, hasilnya adalah 0. Nah, dilanjutkan, ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, nah, untuk semua X kurang dari sama dengan 0 lebih dari untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1, berarti ini sama dengan 0, dia bulat penuh. Ini tidak ada sama dengannya, berarti bulat kosong. Semua di sini hasilnya adalah 1/8. Dilanjutkan, untuk X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, maka ketika 1 ini bulat penuh, artinya dia ikut di sini, hasilnya adalah 4/8. Sampai mendekati 2, karena 2 hasilnya sudah mulai dari 2X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, itu hasilnya 7/8. Yang terakhir, nilainya 1 ketika X-nya lebih dari sama dengan 3. Jadi mulai dari 3, itu hasilnya adalah 1. Nah, ini adalah grafik distribusi kumulatif variabel acak X. Nah, dalam bentuk fungsi tangga, ya. Oke. Nah, dari distribusi peluang, kita bisa menentukan distribusi kumulatifnya, ya. Nah, kalau dibalik bagaimana? Ketika diketahui fungsi kumulatifnya, bisakah kita menentukan distribusi peluangnya? Nah, untuk memahami hal tersebut, coba perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, kita ke contoh yang pertama. Diketahui fungsi distribusi kumulatif variabel acak X berikut. Nah, di sini ada fungsi distribusi kumulatif variabel acak X. Dilambangkan di sini F kapital ya. Fx sama dengan 0 untuk X kurang dari 0. 1/8 untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari 1. 4/8 untuk X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2. 7/8 untuk X lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3. Dan hasilnya 1 untuk X lebih dari sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, tentukan nilai dari F2. Nah, F2 ini adalah nilai peluang ya, distribusi peluang kemarin F2. Kalau ini F kapital ini adalah fungsi distribusi kumulatif. Yang kedua, peluang untuk variabel acak X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, kita selesaikan yang pertama dulu. Di sini yang pertama F2. Berapa nilai F2? Padahal yang diketahui adalah F kapital. Nah, coba kita cari sekarang F kapital dari 2 atau kumulatifnya F2. Nah, F2 itu berdasarkan definisi, itu artinya adalah F0 ditambah F1 ditambah F2. Berdasarkan di sini, ketika X-nya lebih dari sama dengan 2 kurang dari 3, Fx-nya adalah 7/8. Artinya F2-nya adalah 7/8. Nah, selanjutnya, kalau F1 bagaimana? Nah, F1 berdasarkan definisi artinya adalah F0 ditambah F1. Dilihat di fungsinya di sini, X lebih dari sama dengan 1 kurang dari 2, berarti hasilnya adalah 4/8. Nah, 4/8. Tujuan kita mencari F2. Nah, kita punya dua persamaan di sini. Tujuannya mencari ini, nilai ini. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, coba kita kurangkan, kita eliminasi. Nah, F2 dikurangi F1 itu sama dengan F0 dikurangi F0 itu 0, F1 dikurangi F1 0, F2 dikurangi, ada berarti ini sisanya adalah F2 sama dengan 7/8 dikurangi 4/8, berarti 3/8. Nah, F2 ketemu 3/8. Coba diingat lagi, distribusi peluang yang kemarin kita dapatkan, apakah sama F2 sama dengan 3/8? Nah, F2 3/8. Nah, ini kan ini kita tidak tahu ya. Jadi, dari kumulatif kita juga bisa menentukan distribusi peluangnya ya. F2 sama dengan 3/8. Paham? Oke, jadi kita sudah ketemu ya F2 3/8. Sekarang yang kedua. Yang ditanya adalah peluang untuk X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 2. Nah, ini artinya 0 tidak ikut ya,
Berarti Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Nah, Px sama dengan 1 itu adalah F1 ya. Sedangkan Px sama dengan 2 itu adalah F2. Nah, F2 kita sudah mendapatkan 3/8. F1-nya 3/8 juga, Bu, dari sini. Nah, ini andaikan tidak tahu ya. Nah, kita cari F1. Nah, dengan langkah yang sama, coba kalau F1 berarti F0 ditambah F1 ya. Itu sama dengan kita lihat F1 ini 4/8. 4/8. Sedangkan F0 itu adalah sama dengan F0 sama dengan berapa ini? 1/8. Kalau kita kurangkan F1 dikurangi F0 sama dengan F0 dikurangi F0 habis ya, 0. F1 sisanya ini sama dengan 3/8. Nah, sama. F1-nya 3/8. Pertanyaannya adalah F1 ditambah F2. Maka hasilnya adalah ini F2-nya 3/8. F1-nya juga 3/8. Berarti hasilnya adalah 6/8. Paham? Nah, ini kalau kita cari satu per satu ya. Nah, coba F1 ditambah F2. Kalau saya punya F2, itu kan sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ya. Nah, kalau saya punya F0, maka sama dengan F0. Nah, kalau kita kurangkan, berarti F2 dikurangi F0 itu sama dengan ini 0 ya. Berarti sisanya adalah F1 ditambah F2. Ternyata F1 ditambah F2 itu hasilnya adalah F2 dikurangi F0. F2-nya itu 7/8, F0-nya 1/8. Nah, berarti 7/8 dikurangi 1/8. Hasilnya sama ya, 6/8. Nah, alternatifnya kita bisa menggunakan ini, tanpa mencari satu per satu. Nah, coba dilihat polanya. Kalau yang diminta distribusi peluang F2, itu adalah F kapital 2 dikurangi sebelumnya, F1. F1, untuk mencari F1 di sini, F kapital 1 kumulatifnya dikurangi F kapital 0. Kumulatif dari 0. Jadi 1 dikurangi sebelumnya. Itu untuk mencari F1. Berarti polanya lihat bisa? Nah, kalau misalkan F3, F kecil F3, berarti bisa dicari dengan F3 dikurangi F2. F kapital 3 dikurangi F kapital 2. Itu polanya ya. Sedangkan ketika ada seperti ini, peluang X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 2, itu sama artinya dengan F1 ditambah F2. Nah, ini bisa kita cari dengan F2 dikurangi F0. Berarti ini F2 dikurangi F0. Jadi langsung kita melihat tabel fungsinya di sini. Ingat, ini hanya berlaku ketika X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 2. Ini tidak ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Itu. Nah, secara umum, dari suatu fungsi distribusi kumulatif fx dapat diperoleh nilai ft sama dengan peluang x sama dengan t, itu sama dengan ft dikurangi ft min 1. Jadi sebelumnya tadi ya, sedangkan peluang x lebih dari a kurang dari sama dengan b, bisa kita cari dengan fb dikurangi fa. Jadi ini dikurangi ini. Ingat, ini nggak ada sama dengannya, ini ada sama dengannya. Paham? Oke, kita lanjutkan dengan contoh kedua. Diketahui fungsi distribusi peluang variabel acak Y berikut. Nah, di sini yang diketahui adalah fungsi distribusi peluang, berarti F kecil ya. Nah, Fy sama dengan 0 untuk Y yang lain, dan Fy sama dengan Y per 14 untuk Y sama dengan 2, 3, 4, atau 5. Pertanyaannya, tunjukkan bahwa Y itu adalah merupakan variabel acak diskrit. Yang kedua, tentukan nilai peluang variabel acak Y sama dengan 1, F3, peluang variabel acak Y lebih dari 2 kurang dari sama dengan 4, peluang variabel acak Y lebih dari sama dengan 4, peluang variabel acak
mutlak Y-2 kurang dari 2 dan peluang variabel acak Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3. Nah, kita akan jawab satu persatu mulai dari pertanyaan pertama dulu. Kita akan menunjukkan bahwa Y itu merupakan variabel acak diskrit. Nah, ingat bahwa ini ada dua syarat ya, kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Syarat Y merupakan variabel acak diskrit. Yang pertama adalah Fy lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 untuk setiap nilai Y. Dan sigma Fy hasil penjumlahannya adalah sama dengan 1. Nah, langkah pertama kita buktikan ini dulu, bahwa Fy lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Perhatikan bahwa di situ dari fungsi Fy diperoleh F2 sama dengan, nah di sini ketika Y-nya 2 berarti kan 2 per 14. F3 sama dengan ketika Y-nya 3 berarti 3 per 14. F4 ketika Y-nya 4 berarti 4 per 14 dan F5 ketika Y-nya 5 berarti 5 per 14. Nah, oleh karena ini semua 2 per 14, 3 per 14, 4 per 14, 5 per 14 itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari atau sama dengan 1, maka terbukti bahwa Fy itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Sudah terbukti untuk syarat pertama. Langkah kedua, membuktikan bahwa hasil penjumlahannya itu atau sigma Fy sama dengan 1. Nah, sigma Fy berarti F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F5 sama dengan 2 per 14 ditambah 3 per 14 ditambah 4 per 14 ditambah 5 per 14 sama dengan 14 per 14. Itu hasilnya adalah sama dengan ketika 14 per 14 sama dengan 1. Nah, terbukti bahwa sigma Fy sama dengan 1. Nah, sehingga karena memenuhi Fy lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 dan sigmanya Fy sama dengan 1, maka kita bisa menyimpulkan bahwa X itu merupakan variabel acak diskrit. Paham? Oke. Kita ke pertanyaan kedua di sini. Tentukan nilai peluang variabel acak Y sama dengan 1. Berarti PY untuk yang pertama, PY sama dengan 1, itu artinya kan sama dengan F1 ya. Nah, di sini Y sama dengan 1, F1. Nah, ini yang kedua Y per 14 itu hanya untuk 2, 3, 4 atau 5. Nah, yang lain bagaimana? Hasilnya sama dengan 0. Paham? Oke. Yang kedua, F3. Nah, ingat kembali F3 berarti ini kumulatif ya, distribusi kumulatif, sehingga itu sama artinya dengan F, karena ini mulainya 2, 3, 4, 5, berarti F3 sama dengan, kumulatifnya 3 sama dengan F2 ditambah F3. Sama dengan F2-nya berarti tadi adalah 2 per 14 ditambah 3 per 14. Hasilnya adalah 5 per 14. Inilah hasil dari F3. Distribusi kumulatif untuk F3 sama dengan 5 per 14. Kita lanjutkan yang ketiga. Peluang untuk variabel Y lebih dari 2 kurang dari sama dengan 4. Nah, 2-nya nggak ikut di sini, maka sama dengan peluang Y sama dengan 3 ditambah peluang Y sama dengan 4. Karena kurang dari sama dengan 4 ya. Nah, peluang Y sama dengan 3 itu sama dengan F3 ditambah F4. Nah, F3-nya berarti 3 per 14 ditambah 4 per 14. Hasilnya adalah 7 per 14 atau sama dengan setengah. Nih. Kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat, saya tulis di sini. Yang ini ya, peluang untuk variabel Y lebih dari sama dengan 4. Maka sama dengan peluang Y sama dengan 4 ditambah, karena ini sampai 5 ya, peluang Y sama dengan 5. Maka ini sama artinya dengan F4 ditambah F5. F4 berapa?
berarti 4/14 ditambah 5/14 sama dengan 9/14. Itu. Kita lanjutkan. Yang kelima, peluang mutlak sekarang. Nah, ingat kembali sifat mutlak. Kalau kita punya seperti ini, sama artinya dengan min 2 kurang dari, ini kurang dari ya, berarti Y min 2 kurang dari 2. Nah, jadi min 2 sampai 2. Nah, ketika semuanya saya tambahkan 2, maka hasilnya adalah 0 kurang dari Y kurang dari 4. Ya, min 2 tambah 2, 0. Y min 2 ditambah 2, berarti Y. 2 tambah 2, 4. Nah, di sini peluang Y lebih dari 0 kurang dari 4. Berarti berapa saja? 1, 2, 3. Berarti peluang Y sama dengan 1 ditambah PY sama dengan 2 ditambah PY sama dengan 3. Nah, peluang Y sama dengan 1 berarti F1 ya, ditambah F2 ditambah F3. Nah, F1 berapa? 0. Tadi ya, sudah kita temukan ya, untuk Y yang lain itu 0. Ditambah F2 itu 2/14, F3 itu 3/14. Berarti hasilnya 5/14. Paham? Oke, terakhir. Ini PY sama dengan 1 atau Y sama dengan 3. Karena atau berarti artinya ditambah. PY sama dengan 3. Maka ini sama artinya dengan F1 ditambah F3. F1-nya adalah 0, F3-nya adalah 3/14. Maka sama dengan 3/14. Paham? Untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan tugas yang ada di e-learning ya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.